Oh itu ada, tarik. Oke, gulung. Oh. Strike. Strike, Bang. Mantap. Strike juga, Bang. Yo. Strike. Strike Back Mania berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pulau Simelu menjadi surga tersembunyi bagi para surfer kelas dunia. Saya pun tak mau melewatkan kesempatan untuk belajar menari di atas ombak dengan teman saya. Nah, sekarang nih Bang George mau ngajarin saya surfing. Ini pertama kali nih saya cobain surfing. Kira-kira gampang nggak, Bang? Ayo kita coba. Kita coba aja ya? Ya, kita coba. Langsung aja nih. Ini kebetulan ombaknya nggak terlalu gede, jadi cocok buat saya belajar. Yuk, langsung aja. Posisinya gini ya. Josh berasal dari Australia, namun sudah menetap lama di Indonesia. Jadi jangan heran jika bahasa Indonesianya sangat lancar sekali. Oke, dayung ya? Dayungnya seperti ini. Kepalanya jangan terlalu maju. Jadi kita ini ya. Oke. Terus? Mungkin masih belum banyak yang tahu. Menurut catatan sejarah yang sudah diteliti, berselancar awalnya bukan untuk rekreasi atau olahraga, tetapi sebagai sarana transportasi dan juga memancing di Peru dan Polinesia. Oke. Kita coba langsung ke air nih. Kira-kira bisa nggak? Namun, berselancar atau bahkan bermain-main di pinggir laut ini bukannya tanpa resiko Strike Back Mania. Ikan-ikan besar pun banyak berseliweran di pinggir laut bahkan di perairan yang dangkal. Beberapa kasusnya malah ada yang menyerang manusia. Hiu, barakuda, marlin, dan paus adalah jenis-jenis ikan yang kerap bermain di wilayah air dangkal. Dan sering tanpa sengaja manusia ambil. Biasanya mereka tertarik dengan getaran atau pergerakan tubuh atau ikan-ikan kecil yang menjadi mangsa alaminya sedang berada di tepi pantai. Selain ikan-ikan tersebut, ikan giant trevally yang menjadi target pemancing kerap terlihat di sekitaran pantai. Meskipun tergolong langka, penting bagi kita untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas di pantai. Dan perjuangan saya pun tidak sia-sia untuk bisa berdiri di papan selancar. Bisa ya, Bang? Bisa. Diri guys, luar biasa. Dulu Bang. Tadi saya udah nyobain berselancar di atas ombak, langsung bisa berdiri setelah beberapa kali percobaan. Nih, Bang George yang ngajarin. Oke Bang, sekarang kita langsung mancing aja ya. Oke, nanti ini kebetulan cuaca lagi bagus-bagus ya. Jadi kita mau langsung mancing. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Setelah puas belajar surfing, sekarang saatnya saya ajak Josh untuk mencari sambaran ikan. Kami pun tidak mau membuang waktu dan langsung tancap gas menuju spot. Kali ini kami memancing tidak hanya bertiga, tapi kami ditemani oleh teman-teman dari komunitas memancing di Simelu. Strike back mania. Ini sekarang saya mau nyobain nih spot-spotnya Bang Jos, diantarin nama Kapten Juni. Sama Faiz juga di belakang. Ya, langsung aja kita mau jigging aja ya. Ya, kita coba dulu jigging. Nanti kalau ada yang agak dangkal kita mau coba popping juga. Oke, langsung aja. Mancing mania strike back. Mantap. Begitu sampai spot, kami pun langsung menurunkan umpan. Pakai 40 gram aja. 40 gram di 40 meter, 4 kali 4, mudah-mudahan dapat 16 kilo. Baru beberapa kali percobaan, umpan Josh langsung mendapatkan perlawanan ikan. Strike! Ada nih Bang, kecil lagi tapi ada nih. Oh, strike lagi Bang. Strike lagi. Gacor sekali ini Bang Jos. Kapas ini fangi-fangi Bang, fangi-fangi kau tak. Oh, strike juga Bang. Yo, Double strike! lumayan itu ya. Oh. Strike back mania, potensi laut Pulau Simelu memang tak perlu diragukan lagi.
Jarangnya pemancing yang datang ke sini membuat perairan Pulau Simelu menjadi surga tersembunyi untuk mendapat sensasi strike ikan-ikan penghuni Samudra Hindia. Tidak perlu terlalu lama, ikan pun menyerah. Ternyata saya dan Josh sama-sama mendapatkan ikan dari jenis kerapu. Ikannya punya saya ini calon rilis dia nih bang. Mantap. Beda jenis nih bang. Iya. Ini bang. Ini bang. Ini kerapu lumpur, kerapu macan ya. Ini kayaknya kita barusan ngelewatin rumahnya kerapu nih. Rumah kerapu. Tapi sayangnya masih Kalau kecil-kecil ini punya saya. jenisnya beda nih. Kalau ini coral trout ya. Ya ini Ini sejenis bintik coral biru dia. Ini bisa gede juga nih ukurannya. Tapi biasa kalau udah gede dia ke air yang lebih dalam. Sama juga kayak gini. Tapi ini kalau gede juga masih ada di dalam sungai juga masih ada malahnya. Ada bang ya. Pancing mania strike back. Mantap. Kerapu merak atau Cephaloplis argus milik Josh biasanya hidup di kedalaman 40 meter yang memiliki terumbu karang dengan arus yang tenang. Sedangkan kerapu macan milik saya biasanya dapat hidup hingga kedalaman 50 meter. Kerapu satu ini lebih suka menunggu mangsanya dan akan langsung menyergapnya ketika sudah dalam jangkauannya. Ini karena dari air dangkal, dia nggak kena barotrauma ataupun gumbung perutnya, jadi masih bisa kita rilis di atas, dia masih baby-baby. Nanti jumpa lagi. Kasih swimming. Dari perahu berbeda, metal jig yang diturunkan oleh Anto juga berhasil mendapat sambaran. Strike! Dari karakter tarikannya, sepertinya tenaga ikan cukup besar. Anto begitu menikmati perlawanan dari ikan. Seekor kurisi hijau atau green jobfish berukuran cukup besar berhasil menghiasi parade strike kami. Kurisi hijau merupakan keluarga ikan kakap yang berbadan ramping dan kokoh. Ikan ini menjadi salah satu penghuni perairan Indo-Pasifik. Sebagai ikan penghuni terumbu karang, keberadaannya dapat ditemui hingga kedalaman 120 meter. Mancing mania strike back, mantap! Naiknya ikan-ikan dasar menandakan kalau terumbu karang di bawah sana masih sangat terjaga. Faiz mulai mengganti umpannya karena belum berhasil menarik perhatian predator. Instingnya ternyata cukup jitu. Sebuah sambaran kuat langsung didapatkannya. Strike! Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kondisi seperti ini harus sigap dihadapi supaya ikan tidak kabur ke arah karang. Seekor black trevally atau sarang lugubris berhasil dinaikkan Faiz. Strike apa nih Bang Faiz? Strike. Black ternyata. Jadi kita mancing di kedalaman 100 berapa tadi? 100 meter ya? 110 meter. Ini ternyata yang nyambar black trevally. Ini trevally yang paling hitam nih sesuai namanya. Dia biasanya size-nya nggak terlalu gede lah, paling sekitar 5 kiloan. Tapi dia ini agak sulit ditemukan nih black trevally. Dia cuma bisa ditemukan di karang yang masih sehat. Jadi ini kayaknya di bawah karangnya masih sehat-sehat semuanya. Kita cari lagi ya bang. Siap. Oke. Pancing mania strike back. Mantap! Setelah berpindah tempat, Josh kembali berhasil menemukan peruntungannya. Fish on! Strike bang, strike. Strike bang. Mantap. Strike. Tapi kecil nih bang. Strike ya bang. Strike bang. Selain sebagai surfer, Josh juga memiliki jam memancing yang cukup tinggi. Hal tersebut bisa kita lihat dari ketenangannya dalam menghadapi perlawanan ikan. Akhirnya, seekor baby GT berhasil diangkat teman saya dari Australia ini. Mantap. Baby trevally. Ini nih, kita nyari mamanya, malah ketemu bocahnya nih. Di pinggiran, kita pindah spot ke pinggir. Karena di tengah arusnya kayak kurang bagus gitu, ikannya juga kurang makan. Jadi kita nyoba ke pinggir, baru nyampe langsung ada sambarannya. Lumayan ya bang? Lumayan bang. Ada Mungkin habis sensasi. ini kita bisa dapetin yang lebih gede lagi. Ayo. Mancing mania strike back, Mantap! Ikan kue gerong merupakan salah satu predator utama di wilayah terumbu karang. Keberadaannya menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang dengan mengontrol populasi ikan-ikan kecil.
GT adalah ikan yang tangguh, namun butuh waktu belasan tahun untuknya supaya bisa memiliki ukuran di atas 10 kg. Bang, dirilis aja gimana bang? Kecil dia bang, kita rilis biar agak gede, baru kita dapat lagi ya. Masih dikit dagingnya, Iya. biar dia gede dulu lah. Kita swimming dia dulu, Oke. baru kita lepaskan. Kita kasih dia segar balik. Ini Bang Jos nih kalau mancing memang biasanya selalu catch and release. Hari semakin sore, arus laut pun mulai melemah. Jika terus menggunakan metal jig, pasti akan sulit untuk mendapatkan hasil. Nah ini saya cuma mau coba dasaran karena arusnya nggak terlalu kencang nih. Ini kedalaman 90 meter. Dari tadi jigging sepi, baru ada beberapa sambaran aja. Mungkin karena arusnya lagi pelan nih. Jadi saya mau coba pakai ikan, mungkin bisa dapat penghuni-penghuni karang gitu kayak kerapu kan. Insting saya berjalan sempurna. Strike. Abang hajar bang. Oh. Ini saya coba dasaran nih karena dari tadi jigging kayaknya sepi. Jika saya rasakan dari caranya menyambar umpan dan karakter pertarungannya, saya yakin kalau ikan penghuni karanglah yang terkait di mata kail saya. Benar saja Strike Back Mania, seekor ikan kerapu berwarna merah berhasil saya kalahkan. Lumayan buat makan. Dia kerapunya. Nah ini dia nih. Ini namanya dekompresi nih, karena kita narik dari kedalaman 80-90 meter lah tadi lebih kurang. Dia kayak dekompresi, membengkak dia. Nih perut sama matanya biasanya nih. Oke, mancing mania strike back, mantap. Tanpa adanya pergerakan arus, bisa dipastikan ikan-ikan akan enggan untuk menyambar umpan. Kami pun memutuskan untuk menepi dan mengisi perut yang sudah mulai kosong. Ada kerapu dan black trevally yang akan saya bersihkan untuk diolah. Jos mulai menyiapkan perapian dan sepertinya dia sudah ahli sekali. Ikan sudah bersih, Faiz juga sudah menyiapkan bumbunya. Sekarang ini kami mau bikin ikan bakar yang sederhana nih. Pakai bumbu yang simpel-simpel aja, karena ikannya juga masih segar, barusan juga dipancing dari laut, jadi pasti rasanya nggak perlu banyak bumbu lah. Selagi saya menyiapkan bumbu halusnya, Jos dan Faiz juga langsung memanggang ikannya di atas bara. Bumbu sambal kecapnya sudah hampir jadi, tinggal diberi kecap dan perasan jeruk. Dijamin rasanya akan semakin mantap. Nah, ini bumbunya udah jadi. Sekarang sambil nunggu ikannya matang, saya mau bakar jagungnya. Jagungnya sudah manis, jadi hanya perlu diolesi mentega supaya rasanya lebih gurih. Ikan bakaran Jos ini benar-benar matang sempurna Strike Back Mania. Daging ikan yang dicocol dengan sambal kecap benar-benar menjadi satu kenikmatan dalam mulut. Gimana Bang Jos? Enak Bumbu kali, racik Bang. ikan saya, enak nggak? Enak kali bang. Guys, enak? Enak kali bang. Luar biasa? Luar biasa. Manis. Yang bener. Jangan Pokoknya bohong-bohong. the best bang. Ini karena ikannya yang masih segar nih Bang. Kan baru aja kita pancing tadi. Betul. Ini kalau ikan kerapu ini, tekstur dagingnya itu dia lembut kayak daging kepiting ya Bang. Ini juga trevally ukuran segini, memang lagi enak-enaknya nih dagingnya. Manis kan Is? Ya, bang. Gurih juga kan. Ini jagungnya yang pengganti nasi nih. Karbonya kita jagung hari ini. Gimana jagungnya Is? Manis nggak? Manis banget bang. Manis kan? Terbaik bang. Terbaik. Ya. Biarpun agak gosong-gosong di ujungnya. Nggak ada masalah itu bang. Oke. Namanya kita masak di alam ya. Mancing mania strike back. Mantap.
Puas dengan petualangan memancing di Pulau Simelu, saya pun kembali ke Banda Aceh. Mumpung berada di Banda Aceh, saya mau mengajak saudara-saudara saya untuk memancing. Nah, Strike Back Mania, hari ini saya lagi ada di Aceh. Di sini kan banyak nih pantai-pantai yang masih bagus. Ikannya juga masih banyak. Nah, ini saya ngajakin saudara-saudara nih, sepupu-sepupu yang cowok-cowok pada mancing. Tuh yang cewek-cewek sama ponakan-ponakan yang masih kecil masih main-main di belakang. Lokasi saya kali ini berada di Lok Nga, Aceh Besar. Kali ini spot yang saya pilih adalah pinggiran karang yang masih berpotensi untuk mendapat sambaran ikan. Pagi hari memang waktu yang ideal untuk memancing karena agresivitas ikan juga masih tinggi. Keberuntungan ternyata lebih dulu menyapa Abu Strike Back Mania. Fish on! Kalau dilihat dari cara bertarung, sepertinya Abu sedang menghadapi tenaga dari keluarga Trevely. Duel tak berlangsung lama, seekor ikan Big Eye Trevely akhirnya berhasil dipaksa mendarat. Pegang bang ikannya bang. Ya. Baby Big Eye Trevely nih kayaknya. Ya, Big Eye Trevely. Nih Bang Abu langsung baru nyampe. Ya, strike langsung spot apa? Pakai Big Logic 15 gram. Mantap, kita cari lagi yang lebih gede Bang. Gimana? Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Melihat Abu sudah berhasil strike, saya juga semakin bersemangat untuk mendapatkan sambaran. Strike! Gelombangnya gede. Karakter spot yang berkarang membuat saya tidak boleh lengah dalam menghadapi pertarungan dengan ikan. Saya harus bisa bertarung dengan cepat supaya ikan tidak kabur ke arah karang. Oke. Berhasil memainkan piranti dan tempo yang tepat, akhirnya mampu membuat ikan Big Eye Trevely atau kue mata belok menyerah dan landed. Big Eye Trevely juga. Dan nih, size-nya lumayan nih daripada yang well. Biasanya ikan ini, dia tuh gerombolan nih. Kawanannya gede nih. Harusnya ada lagi. Dia suka main di belakang gelombang. Jadi saya mau coba cari lagi ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Sebagai salah satu keluarga Trevely, ikan satu ini terkenal dengan cara hidup yang berkoloni. Jadi nggak heran kalau Abu dan saya bisa mendapatkannya secara beruntun. Melihat kami semua berhasil strike, ternyata membuat Vena penasaran dan mulai tertarik untuk memancing. Oke lah, pelajaran singkat akan saya berikan. Nah, jadi cara lemparnya gini. Yang pertama, posisiinnya di sini nih. Jangan gini, tapi gini biar lebih gampang. Nanti ini diambil, tuh, dibuka, dah tinggal lempar. Gini, tuh, diayunin. Nah, habis dilempar digulung. Nah ininya, coba. Semoga bisa jadi virus, supaya sepupu-sepupu saya ini mau menjadi pendukung hobi memancing saya. Dilihat dari raut wajahnya sih, Vena sudah mulai menikmati mancing teknik casting ini. Semoga ada sambaran ya, Ven. Waktu yang dinantikan pun tiba. Ia mulai merasakan perlawanan dari sang predator. Bang, ini kayak ada... Oh itu ada, tarik. Gulung aja. Nah, gulung aja. Nah, dipompa dikit. Gulung. Walaupun dengan muka tegang, ia berhasil menuntaskan perlawanan. Oke, gulung. Bisa, lumayan. Nih, dapat di ikannya. Saya bukain dulu ya. Bahaya ini. Nah, ini Vena lumayan nih, baru belajar UL, udah dapat Big Eye juga nih. Lagi rame nih di sana kayaknya. Asli lagi rame. Gimana tarikannya? Mantap. Tuh. Mau coba lagi? Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Awal sepertinya juga tak mau ketinggalan. Sensasi strike yang diidam-idamkannya pun akhirnya datang juga. Fish on! Strike.
Dilihat dari tarikannya, saya pastikan ukuran ikan belum terlalu besar. Tidak butuh waktu lama buat awal menaikkan sang predator. Big Eye, lumayan sama. Ini ikannya nih berkoloni nih kalau Big Eye Trevally. Ya. Dia biasanya rame tuh di mana tadi? Di belakang ombak kan? Di belakang ombak itu. Dia biasanya rame tuh. Jadi kita harus cepet nih kalau mau dapat banyak. Benar. Oke, kita cari lagi. Ini pakai micro jig. Saya mau coba pakai umpan yang agak gede. Mungkin ada size yang gede di belakangnya. Oke, kita cari lagi. Pancing Mania Strike Back. Mantap! Big Eye Trevally sejatinya adalah ikan yang aktif bergerak pada malam hari, namun mereka juga kerap berburu mangsa ketika siang hari manakala sumber makanan di sekitarnya melimpah. Strike Back Mania, Big Eye Trevally tersebar luas di perairan hangat Indo-Pasifik dengan kedalaman hingga 100 meter. Bentuk badannya oval padat dan sedikit pipih. Ikan ini dapat tumbuh panjang hingga 1 meter lebih. Salah satu ciri khas ikan ini adalah matanya yang cukup besar, sehingga penglihatannya cukup baik walaupun dalam kondisi rendah cahaya. Saat masih kecil hingga ukuran remaja, biasanya mereka membentuk kawanan besar untuk menghindari serangan predator, sekaligus sebagai cara untuk berburu mangsa. Ketika sudah dewasa, ikan ini lebih sering terlihat soliter, kecuali ketika masuk musim memijah. Momen ikan makan seperti ini biasanya hanya sebentar, jadi harus dimaksimalkan untuk mendapatkannya. Kembali, permainan micro jig milik Abu mendapatkan perhatian dari sang predator. Strike! Meskipun cuma dari pinggiran, namun spot pilihan saya kali ini tidaklah mengecewakan. Silih berganti parade strike yang terjadi menandakan ikan memang sedang main di sekitar sini. Kepiawaian Abu akhirnya mampu membuat ikan menyerah. Ternyata seekor baby GT yang berhasil didapatkan Abu. Wih, mantap. Oh, beda nih. GT kayaknya nih Bang, coba lihat. Ya. Oh, GT. Ternyata ada GT juga. Mungkin dia di dalam kawanan Big Eye tadi ada GT-nya nih, 1 ekor. Coba lihat Bang. Tuh, lumayan nih size GT-nya nih. Tuh. Mantap, cari lagi ya. Ini nggak boleh lama-lama nih, karena kawanannya masih di sekitar sini. Oke, kita cari lagi. Lihatin situ Bang. Tuh, Pancing Mania Strike Back. Mantap. Melihat semua sudah mendapat strike, membuat tangan saya kembali merasa gatal untuk menarik ikan lagi. Keberuntungan pun langsung berpihak ke arah saya. Strike. Tenaga perlawanan ikan yang saya rasakan cukup kuat. Ikan tidak mau menyerah begitu saja. Big Eye lagi. Big Eye Trevally ini. Ikan yang koloninya tuh banyak kayaknya di sana. Ini harus cepat nih kalau mau dapat banyak. Jangan sampai kawanannya pindah tempat. Oke, langsung aja kita cari lagi. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ada sesuatu yang berbeda saat memancing dengan keluarga seperti ini. Bukan cuma soal ikan yang didapat, tapi momen berbagi kebahagiaan terasa sangat kental. Bisa mengajari keponakan memancing, supaya mereka dapat melepaskan gadget sejenak dari kesehariannya. Hampir seharian kami memancing, peluit terasa lapar dari perut jugalah yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk menyudahinya. Ikan yang kami dapatkan sepertinya sudah cukup untuk kita olah. Nah, Strike Back Mania, mancingnya udah selesai nih. Ikannya udah cukup buat kita masak ya, Vena? Iya, bener banget. Tapi yang lain masih pada mancing sama lari-larian tuh di belakang. Belum mau istirahat mereka. Tapi nggak apa-apa, kita aja yang masak, ya kan? Ya. Ini sekarang kita mau masak ikan rambe tumis Aceh. Nah, ikan rambe itu kalau ikan Big Eye sama ikan baby GT di Aceh sini disebutnya ikan rambe. Vena sudah menyiapkan semua bumbunya. Namanya juga masakan Aceh, jadi harus full dengan rempah.
Untuk ikan yang telah disiangi ini, akan saya beri perasan air jeruk dan taburan garam secukupnya supaya aroma amisnya hilang. Bumbu sudah halus dan ikan juga sudah cukup dimarinasi. Langsung kita masak. Nih bumbunya udah matang nih. Sekarang waktunya kita masukin ikan. Tapi sebelumnya dikasih air dulu. Saatnya memasukkan ikan. Ikan rambu. Walaupun namanya tumis, namun menu ini juga berkuah. Kuah dari tumis Aceh ini akan terlihat kental karena menggunakan bumbu rempah yang cukup banyak. Kurang dari 1 jam, tumis Aceh ikan rambe pun siap untuk kami nikmati bersama. Coba lihat tampilannya, dijamin bikin ngiler. Yuk makan, udah selesai. Anak-anak, makan dulu. Tumis ikan rambe khas Acehnya sudah matang dan selesai. Sekarang waktunya kita makan. Udah pada lapar belum? Lapar banget. Jadi langsung aja kita makan, oke? Oke. Rasanya memang istimewa banget. Tuh lihat, ponakan-ponakan saya saja makannya lahap-lahap banget. Jadi pingin nambah terus nih. Kali ini saya berhasil bikin rambe tumis Aceh yang rasanya gimana? Mantap nggak? Mantap. Jujur nih, kalau anak kecil nggak pernah bohong. Gimana, Puan? Luar biasa. Nah, gimana? Mantap. Jujur. Jujur. Nah, ini karena tumis Aceh ini rempahnya itu kan banyak. Jadi dia kalau kita pakai ikan, apalagi ikannya ikan segar, pasti rasanya itu bakal gurih sekali. Jadi kalau misalnya ikan kayak trevally, tuna, itu sangat cocok buat dimasak tumis Aceh gini. Oke, mancing mania strike back. Mantap! Bahagia itu memang sesederhana ini ya, Strike Back Mania. Bisa kumpul dan berbagi gelak tawa bersama saja sudah cukup. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania memasuki musim pancaroba. Kondisi alam memang susah untuk diprediksi. Walaupun begitu, nelayan tidak kehabisan akal untuk mencari dan mendapatkan hasil laut. Nah, hari ini saya udah ada di Luksedu nih. Saya mau ngikutin kegiatan Bang Surya yang sehari-harinya nih masangin jaring di sekitaran pinggiran gunung-gunung di sini. Di sini targetnya itu lobster ya, Bang? Ya. Nah, ini target jaringnya ini lobster. Ini udah mulai ditarik, dipasangnya dari kemarin sore. Nelayan yang saya ikuti ini biasanya sudah menurunkan jaring dari kemarin sore. Pagi-pagi mereka akan kembali untuk memeriksa dan mengambil ikan hasil menjaringnya. Lokasi jaring berada pada karang dan dekat tebing, makanya disebut jaring pinggir. Biasanya target utama jaring ini adalah lobster karena memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Selain lobster, beberapa ikan karang biasanya akan ikut terjaring. Nah, ini ada trevally nih, masih hidup dia, kayaknya baru kena. Mungkin dia pagi-pagi nyari makan pinggir. Nah, ini baru kena nih, masih hidup. Ada makarel juga. Rata-rata panjang jaring pinggir ini sekitar 100 meter. Ketika menarik jaring, harus bersamaan dengan teman di hadapannya agar tidak kusut. Nah, jadi ini posisi jaringnya di atas karang. Kalau biasanya itu jaring di atas pasir atau lumpur, ini di atas karang. Nah, resikonya tuh jaring bisa koyak-koyak kayak gini. Jadi dia udah banyak bolong-bolongnya nih jaringnya.
Berbagai varian ikan yang tersangkut jaring mulai terangkat. Ini kalau di sini bahasanya nih ikan kawit. Dia ada duri nih, kelihatan nih kalau bisa dilihat. Lihat bagian ekornya. Kiri kanan ada durinya. Nih. Semakin siang, angin berhembus semakin kencang. Perahu pun semakin mendekati tebing. Kayaknya kita udah pas di atas sekarang nih. Posisinya udah dekat sekali sama gunung di belakang. ABK harus bergerak cepat untuk menarik jaringnya, karena jika terlalu lambat, resikonya perahu bisa menabrak tebing karang. Nah, ini saya disuruh pindah lagi ke belakang nih, biar abang-abangnya aja yang kerjain. Karena ini alunnya lumayan tinggi hari ini. Posisi kita juga tuh sangat dekat sekali dengan batunya. Jadi kalau misalnya saya yang narik, takutnya kurang seimbang kiri kanannya, agak lama, bahaya. Kita bisa terseret ke batu sana nanti. Jadi biar abang-abangnya aja yang ngerjain. Mantap, hasilnya juga udah lumayan. Cuman belum ketemu lobster. Targetnya belum ketemu nih, baru ketemu ikan-ikan karang aja. Hasilnya memang belum begitu memuaskan, walaupun resiko yang dihadapi cukup mengerikan. Jadi kalau belanja ikan di pasar, jangan terlalu murah ya menawarnya. Nah, jaringnya udah habis. Sekarang waktunya kita kembali ke TPI ya Bang. Nah, kita mau ngeliat nih kita dapat berapa nih dari hasil jaring yang kita tarik pagi ini. Yuk, langsung aja. Sesampainya di dermaga, para pembeli sudah menanti kedatangan kami. Transaksi pun langsung terjadi di dermaga. Ini hasilnya, berbagai macam ikan karang, jenis-jenis trevally juga ada. Ini lagi proses negosiasi. Jadi di sini biasanya kalau ikan yang masih segar itu bisa dijual langsung buat diolah. Di balik setiap ikan yang kita makan, ada cerita para nelayan yang menjadi simbol ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi alam. Mancing Mania Strike Back, mantap!